Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang vaksinasi COVID-19 untuk memenuhi tugas critical thinking and problem solving yang beranggotakan 1. Zibda Ulia, 2. Risma Amalia Safitri, 3. Reski Salsa Siska, 4. Putri Dwi Suswanti, dan 5. Dika Putri. Latar belakang vaksinasi COVID-19 adalah bagian penting dari upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh dan terpadu meliputi aspek pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Tujuan utama vaksinasi COVID-19 adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Di sini saya Risma Amalia Safitri akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Pada slide ini akan menjelaskan pengertian dari vaksin dan vaksinasi. Yang pertama, vaksin. Vaksin perlu kita ketahui bahwasanya vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan. Lah, tujuan dari vaksin sendiri itu apa? Vaksin ini diberikan kepada seseorang agar tubuhnya menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi, harapannya ketika orang diberikan vaksin itu, harapannya adalah agar tubuhnya itu membentuk antibodi secara alami agar tubuhnya itu kebal terhadap penyakit yang akan datang kepada tubuhnya. Itu pengertian dari vaksin. Lalu vaksinasi sendiri itu apa? Vaksinasi sendiri adalah suatu kegiatan memberikan vaksin kepada seseorang dengan tujuan apabila seseorang tersebut pada suatu saat terpapar suatu penyakit, maka tubuhnya sudah siap, tubuhnya sudah terbiasa terhadap virus tersebut. Jadi harapannya agar ketika terpapar suatu penyakit tersebut menimbulkan suatu penyakit yang ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Lalu selanjutnya, kapan vaksin COVID-19 itu dapat didistribusikan ke masyarakat luas? Jadi, vaksin COVID itu dapat diedarkan ke masyarakat asal sudah mendapat persetujuan dari Badan POM dan berdasarkan hasil uji klinik di Indonesia atau luar negeri. Di Indonesia sendiri, vaksin COVID-19 ini akan mulai disebarkan pada bulan Januari 2021 secara bertahap di seluruh provinsi di Indonesia. Dan pelaksanaan vaksin tersebut harus di tempat pelayanan kesehatan dan tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi. Jadi, pelaksanaan vaksinasi ini wajib dilakukan oleh petugas kesehatan dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Karena apa? Karena mengingat bahwasanya vaksinasi ini adalah vaksin yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Maka dari itu, yang harus memberikan vaksin tersebut adalah petugas kesehatan juga. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnya. Yang ketiga, melakukan screening atau penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi. Jadi, kita tidak bisa sembarang memberikan vaksinasi kepada orang umum. Kita harus mengkaji bagaimana keadaan orang tersebut, terutama pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya adalah menerapkan protokol kesehatan. Ini yang paling penting. Jadi, ketika kita melakukan vaksinasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah
petugas kesehatan harus memakai handscoon, harus mencuci tangan, harus memakai masker. Si pasien pun juga harus memakai masker, harus mencuci tangan, harus berjaga jarak dengan orang lain. Itu dimaksudkan agar tidak adanya penyebaran yang lebih luas ketika sedang dilakukan vaksinasi tersebut. Lalu selanjutnya mengintegrasikan dengan kegiatan surveillance COVID-19 terutama dalam mendeteksi kasus dan analisa dampak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dan di sini saya akan menjelaskan jenis vaksin COVID-19. Yang pertama di sini ada Sinovac dan ada Novavax serta ada AstraZeneca, Oxford, lalu ada Pfizer-BioNTech dan yang terakhir ada Covax. Lalu di sini saya akan menjelaskan dosis dan cara pemberian vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 diberikan melalui suntikan intramuskular di bagian lengan kiri atas. Dan dosis dan cara pemberian ini harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh setiap jenis vaksin COVID-19. Lalu di sini ada macam-macam pengembangan vaksin, ada macam-macam platform, dan jumlah dosisnya, serta ada jadwal pemberian dan semua cara pemberian menggunakan intramuskular. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah dilakukannya vaksin terhadap seseorang, kita itu harus tahu bagaimana sih cara kerja vaksin. Cara kerja vaksin yang pertama adalah, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang, melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang, untuk menjaga sistem imun kita agar tidak terkena virus tersebut. Yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Di dalam vaksin terdapat tahap-tahap pengembangan. Tahap pengembangan vaksin. Dalam pengembangan vaksin, fase uji klinik pada manusia terbagi menjadi 3 tahap. Setelah 3 fase uji klinik, masih ada tahapan lain sebelum vaksin dapat didistribusikan kepada masyarakat. Uji klinik fase pertama. Pada uji klinik fase pertama, dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas vaksin pada beberapa orang yang risiko rendah, yaitu pada umumnya orang dewasa muda yang sehat, untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Yang kedua, uji klinik fase 2. Pada uji klinis fase 2 dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping atau simpang, respon imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksinasi. Yang ketiga, uji klinik fase 3. Pada uji klinis fase 3 ini dimaksudkan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dengan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jangka waktu yang lebih panjang. Setelah dilakukannya vaksinasi atau pemberian vaksin kepada seseorang, apakah yang terdapat reaksi pasca vaksinasi? Secara umum, reaksi pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Tergantung pada kondisi tubuh kita, bagaimana kita itu dapat menerima vaksin tersebut. Reaksi pasca vaksinasi ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor atau tetap perlu diperhatikan dengan baik. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Akan menimbulkan dampak yang lebih berat apabila tidak divaksin. World Health Organization atau WHO optimis bahwa para peneliti akan mampu mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Pemerintah pastikan hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi WHO. BPOM terbitkan izin efikasi Sinovac. Berdasarkan hasil uji klinis terhadap 1.600 relawan di Bandung, keamanan baik, efek samping ringan sampai sedang. Efeknya yaitu adalah nyeri, iritasi, bengkak, nyeri otot, fatigue, demam. Sedangkan efikasi vaksin, evaluasi seropositif 14 hari pasca penyuntikan 99,74%.
3 bulan pasca penyuntikan 99,23%. Kesimpulan efikasi yaitu adalah 65,3%. Hasil uji klinis di negara lain berhasil relawan 13.000. Hasilnya adalah 78%. Sedangkan di Turki relawan 7.371. Hasilnya 91,25%. Kemudian pemberian vaksin CoronaVac atau Sinovac, yaitu vaksinasi tidak diberikan penyintas COVID-19 bagi wanita hamil, menyusui, usia kurang 18 tahun, dan beberapa kondisi morbid, penyakit autoimun, sindrom hiper IgE, pasien dengan infeksi akut, penyakit gagal ginjal, hipertensi, gagal jantung, PJK, penyakit GI, autoimun, dan imunosupresan, hipertiroid, penyakit kanker, pasien hematologi, onkologi. Khusus untuk vaksin Sinovac, berdasarkan rekomendasi PAPDI, apabila terdapat perkembangan terbaru terkait pemberian pada komorbid untuk vaksin Sinovac dan atau untuk jenis vaksin lainnya akan ditentukan kemudian. Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam atau lebih dari 37,5%, vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil lebih dari 140 atau 90, maka vaksinasi tidak diberikan. Kemudian jika terdapat jawabannya ya pada salah satu pertanyaan nomor 1-13, maka vaksinasi tidak diberikan. Untuk pertanyaan nomor 14, penderita DM tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mmol atau mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. Untuk pertanyaan nomor 15, bila penderita HIV tanyakan angka CD4-nya. Bila CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak diberikan. Jika terdapat jawaban ya pada salah satu pertanyaan nomor 16, vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Kemudian untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi minimal setelah 2 minggu mendapat obat anti-tuberkulosis. Untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Kemudian kesimpulan dari Sinovac itu adalah pemberian vaksinasi COVID-19 disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, merupakan upaya akselerasi dalam rangka penanggulangan pandemi. Kemudian, kegiatan vaksinasi COVID-19 meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, di mana keseluruhan tahap ini akan didukung oleh sistem informasi terintegrasi. Kemudian, perlu dilakukan komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19. Baik, sekian dari penjelasan kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam penjelasan. Tetap jaga kesehatan karena harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.